Terima kasih Pak Jumat, sangat-sangat menarik. Saya kira sangat mencerahkan pemikirannya, persoalan the premise daripada topik yang saya angkat. Jadi kenapa topik ini mungkin jadi pertanyaan dulu ya, kenapa topik ini saya buat, kok bisa begini ya kan, Islam agama kebencian, pada apa namanya, sering dalam slogan dalam dakwah itu dipamerkan Islam itu a peace of religion atau agama kedamaian. Nah, jadi yang ingin saya terangkan bahwasanya dalam Islam itu ada dualism atau dua ujung yang sering sekali bertolak belakang, baik itu secara teologi, baik itu secara rukun, baik itu secara dakwah, baik itu secara ritual, baik itu secara spiritual, secara konsep hidup sehari-hari. Jadi ini saya terangkan satu-satu ya. Dari segi teologi dalam kerangka syariat Islam, karena ini yang lebih mudah dimengerti karena sangat ketara. Di dalam syariat Islam, bahwasanya kerangka syariat Islam itu bukan tujuan kepada spiritualitas dan juga bukan kepada moralitas dan juga bukan kepada kemanusiaan. Sehingga konsep Islam rahmatan lil alamin itu yang sebagai slogan yang sering dipamerkan atau yang sering ditonjolkan ya kan kepada publik, kepada umum, konsep itu tidak bisa diaktualisasikan dalam alam. Kenapa? Karena di dalam bungkusan syariat Islam, kandungannya itu bukan butir-butir yang mengacu orang Islam kepada kemanusiaan, kepada ternyata syariat Islam seperti saya katakan tadi, bungkusan di dalam butiran-butiran syariat Islam itu tidak mengandung butiran-butiran yang mengacu orang Islam kepada pencerahan, kepada kemanusiaan, kepada kreativitas, kepada produktivitas sehingga dia bisa berguna bagi dirinya dan orang lain dan masyarakat dan kepada negara. Ternyata bukan ke situ. Nah, jadi ternyata apa sih di dalamnya, di dalam bungkusan syariat Islam? Yaitu adalah butir-butiran di antaranya adalah untuk memerangi umat lain. Itu yang paling yang di antara yang paling utama, memerangi umat lain agar agama lain itu bisa hilang. Karena kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan tidak seperti orang Islam menyembah Tuhan. Itu alasannya. Jadi ada butir-butiran demikian. Kemudian kita lihat dari kenapa, dari mana sumber yang bahan yang demikian? Kok bisa demikian? Kok bisa ada ajaran-ajaran yang demikian? Ternyata di dalam terjemahan Al-Quran ada sebagian ayat yang diterjemahkan yang memang membawa orang Islam itu kepada kebodohan, kepada kezaliman dalam beragama. Dan banyak ayat-ayat yang bisa kita kupas. Tetapi untuk dimengerti dulu, ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang sangat merusak moralitas kita secara manusia, yang merendahkan marwah diri kita ini sebagai manusia. Jadi ada masalah di dalam terjemahan Al-Quran, itu satu. Kemudian ajaran-ajaran kebencian itu lebih banyak lagi kalau kita baca di dalam hadis, dalam kitab fikih. Dalam sirah Muhammad, dalam pendapat-pendapat kaum ulama, para mazhab dan lain-lain, itu luar biasa ya kan. Itu anda cari sendiri. Jadi tidak bukanlah rahasia lagi kalau di dalam Islamic ortodoksi atau Islam yang ortodok, di mana ajaran-ajaran kebencian itu adalah sudah bagian daripada khutbah Jumat. Nah, kalau anda perhatikan ketika kita pergi ke apa namanya, sembahyang Jumat atau khutbah-khutbah yang lainnya, baik itu maghrib atau acara-acara maulid, acara ke Islam lah ya kan. Kalau kita perhatikan khutbah-khutbah itu umumnya adalah kandungan-kandungan membenci umat lain.
atau kandungan-kandungan yang mengandung konspirasi teori dan hipotesa-hipotesa yang tidak bisa difaktualkan. Nah, jadi inilah yang mengacu umat kepada ignorant. Kan ignorant itu membawa orang kepada sikap-sikap tidak mau tahu. Sikap-sikap tidak mau tahu ini kan menghilangkan rasa kemanusiaan kita ini, tenggang rasa kita ini hilang. Jadi emotional intelligence itu tidak ada lagi pada dirinya. Nah, inilah yang saya maksud kenapa perlu kita angkat ke permukaan. Kalau sejumlah ajaran Islam itu kebanyakan mengandung ajaran kebencian kepada yang lain, maka jangan heran kalau Islam itu susah sekali susah sekali umat mengaktualisasikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Tidak mungkin pun. Nah, ini persoalannya. Terutama tadi saya narasikan waktu saya buka Qomal, kita orang tua yang punya anak, ya kan, yang punya anak yang di bawah umur 20 tahun. Ini kan masa-masa pendidikan anak-anak yang sangat menentukan, saya kira. Ya kan, kualitas pendidikan itu sangat menentukan di umur mereka dari umur 8 sampai 20 tahun. Kalau kita salah arahkan mereka atau salah dididik, misalkan mereka termakan dengan ajaran-ajaran syariat Islam di pesantren, di pengajian-pengajian atau di masjid atau khutbah masjid, ini akan membawa watak mereka kepada ketika mereka kawin nanti punya anak, akan mereka turunkan tuh ajaran kebencian yang demikian. Ini persoalannya. Jadi tidak begini ya. Jadi bukanlah rahasia lagi kalau di dalam Al-Quran ada sejumlah terjemahan yang diterjemahkan, yang digunakan oleh para ulama untuk menjustifikasikan syariat Islam. Nah, di antaranya ya ayat-ayat yang mengandung kebencian itu tadi, dan banyak sekali bisa kita dan tidak mungkin kita kupas satu persatu, tapi di antaranya ya ayat 18 dari surah At-Taubah, kemudian ayat 29 dan ayat 123 dari surah Al-Ahzab. Kemudian ayat 191 dari surah Al-Baqarah. Yang intinya di sana ya memerangi umat lain, orang lain, melakukan transgresi terhadap orang lain. Kemudian ayat 256 surah Al-Baqarah tentang la ikraha fiddin, dikatakan tidak ada paksaan dalam beragama, ternyata yang dimengerti oleh syariat Islam terbalik. Nah, jadi ada dua, tadi saya sebutkan ada dua kubu, ada dua dimensi di dalam Islam itu yang saling bertentangan, antara klaim dengan kandungan daripada klaim itu bertolak belakang. Nah, saya kira itu dulu Pak Jimat. Boleh ya. Terima kasih Pak Cakra. Boleh saya tanggapi ya, nggak apa-apa? Iya, ya. Iya. Jadi gini, maksud saya tadi kenapa karena tadi kan ini diskusi ilmiah, jadi memang harus ada kaidah-kaidah ilmiah yang memang harus dipatuhi ya. Ketika kita mengajukan dalil-dalil itu tadi misalnya terkait dengan untuk mendukung kesimpulan di dalam tema ini bahwa Islam itu agama kebencian, menurut saya mungkin masih kalau dalam logical fallacy itu namanya fallacy of relevance begitu. Jadi relevansinya itu masih kurang gitu. Misalnya gini, kayak kalau tadi saya bilang bikin silogisme itu, misalnya semua manusia itu pasti akan mati, itu premis mayornya gitu. Kalau premis minornya Pak Cakra itu manusia, konklusinya itu adalah Pak Cakra pasti akan mati. Nah, itu konklusi. Jadi kalau misalnya kita mau buat premis yang kayak begitu, maka harusnya memang tadi Pak Cakra harus sampaikan dulu dalil-dalil terkait dengan kebencian yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian, tapi juga di dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya ayat-ayat mukamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat begitu Pak. Artinya ayat-ayat mukamat itu sudah jelas gitu, tapi ada yang mutasyabihat itu artinya dia alegoris, dia butuh penafsiran, dia butuh takwil. Artinya untuk menafsirkan itu butuh 15 bidang keilmuan. Itu ada lugat, ada nahwu, ada syaraf, ada qiraat dan sebagainya begitu.
Lalu kalau misalnya kita tidak punya 15 bidang keilmuan itu, lalu kita mencoba untuk menafsirkan itu dengan keilmuan yang kita tidak punya itu, nanti dia jadi rancu begitu Pak. Bahkan di dalam kekristenan sendiri pun untuk memahami Bible saja itu butuh hermeneutika, butuh eksegesis, butuh teologi, butuh historis, butuh kultur untuk memahami Bible. Jadi tidak bisa memahami Bible juga secara literal. Begitu juga dengan Al-Quran. Sehingga kalau misalnya kita cuma tahu hanya secara literal saja, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa oh ini maksudnya seperti ini begitu. Padahal itu butuh kajian yang paling dalam. Misalnya kita harus tahu ilmu tajwidnya, asbabun nuzulnya, ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya. Saya potong saja. Gitu loh. Pertanyaannya, Jadi, Cimat. sudah Apakah gini Quran itu sudah jelas atau belum butuh 15 tadi? Enggak, Pertanyaannya. enggak, kamu Quran itu gini, sudah jelas Marsha, atau kamu tahu etika berdiskusi enggak? Enggak, saya mau turun. Enggak. Pertanyaannya. Enggak, kamu tahu Quran etika itu berdiskusi sudah jelas enggak? atau belum? Kamu enggak usah teori lah. Marsha, gini, Ya? kamu tahu etika Pertanyaannya, berdiskusi enggak? pertanyaannya. Kamu tahu harus etika butuh enggak? 15, kamu bilang. tahu Pertanyaannya, etika berdiskusi Quran enggak? itu sudah jelas atau belum? Kamu tahu Berarti etika belum enggak? jelas. Marsha, Ya? kamu tahu etika enggak? Ya? Kamu tahu etika Kamu nggak usah enggak? teori. Saya kan Pertanyaannya, lagi Quran ngobrol itu sama sudah Pak jelas Cakra. apa belum butuh 15 Kamu tadi belum itu? diizinkan untuk Hah? ngobrol oleh host. Ingat, Sebentar, kamu itu sebentar, udah tahu Marsha. etika ya? Enggak perlu etika di sini kalau kamu mau ceramah di sini. Ini ajaran Karena kasih. Sebentar, Ajaran enggak, yang kasih itu kamu harus tunjukin. tegas. Ini ajaran kasih kasih yang wahyu kamu harus tegas. tunjukin. Marsha, Ya? ini ajaran Pertanyaannya, kasih. Kamu pertanyaannya, itu, Marsha, pertanyaannya. Marsha, itu coba diam. tenang dulu, tenang dulu. Tunggu orang Coba lagi tenang dulu. ngobrol. Kamu kayak nggak ada etika banget ini si Marsha. Loh enggak gini loh, kamu Nah, masuk diam dalam aja. Alkitab. Kamu Sekarang diam pertanyaannya, aja. hei. Nanti giliran kamu. Enggak, kamu Marsha. nggak pakai Baru waktu kamu dari tadi ngobrol. nyerocos. Pertanyaannya, Halo, Marsha. Quranmu Kamu sudah nggak jelas atau dikasih belum? Ngobrol, kamu diam. Quranmu sudah Ngerti jelas nggak? atau belum? Kamu Kok butuh kalau 15 nggak itu? diizinkan untuk ngobrol, kamu Quranmu diam. sudah jelas Hei, atau kamu belum? diam Kenapa dulu butuh kalau kamu- 15? Ini Marsha, kamu Marsha, nggak ada Marsha, aturan. coba tenang dulu. Kamu Marsha. nggak tahu etika dalam berdiskusi ya, Marsha ya. Diam aja kamu. Ya. Loh, kamu kenapa kamu kamu diam aja? Kamu diam Loh, aja. nggak Kan bisa kamu diam, nggak- saya belum menyangga. dikasih waktu. Ini kan ruang Belum dikasih diskusi. waktu. Kamu tadi Katanya ruang dikasih diskusi. waktu. Kamu Boleh nggak dong kasih menyangga. waktu. Tidak ada yang Pertanyaannya, memotong, apakah Marsha. Quran Anda itu Marsha, sudah jelas atau belum? Tadi kamu dikasih waktu, tidak ada yang memotong. Kamu tahu etika nggak? Sebentar Bu Marsha. Kamu tahu etika Bang nggak? Cimat juga dipersingkat aja Bang Cimat, silakan. Iya, nah sudah. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Cakra. Jadi maksudnya kalau untuk memahami Al-Quran itu memang ada 15 bidang keilmuan yang harus kita pahami, Pak. Oke, Jadi 15 tidak bisa- bidang keilmuan itu dari siapa? Perintah Sudah, siapa? Sudah, Jelaskan kamu perintah diam siapa? aja. Marsha, Kamu sebentar, diam aja, satu-satu Marsha. dulu, Marsha. Kamu Gini diam loh, aja. Jelaskan. Kamu diam Kita ini aja, juga kamu butuh diam tahu. aja. 15 itu perintah siapa? Kamu diam Perintah aja, Allah atau perintah Marsha. siapa itu loh? Kamu diam Sebentar, aja. Marsha. Untuk Marsha, memahami sebentar, Bible sebentar. aja itu butuh 15 hermeneutika. itu perintah siapa? Sebentar, Sudah, Marsha. kamu diam aja. Sebentar. Marsha, kamu Marsha, diam aja. coba Kamu ini, diam aja. coba tenang dulu nih. Semua coba tenang dulu. Ini saya Iya, mengharapkan kita semua ini bisa tenang. Keterlaluan Pak Cakra. Iya, Ngapain iya, itu sama bukan sih. masjid, Membaca Pak ini- Cakra? itu- Oh, Anda iya. nggak apa-apa Pak Cakra, mendengarkan ceramahnya dia. itu roh kudisnya lagi mengamuk. Nah, itu, ini Pak Cakra. nah inilah itu kan. Iya, iya, Marsha, iya. Marsha, Inilah, coba tenang dulu. inilah Marsha, umat coba- inilah Iya, itu roh umat-umat kudus, yang betul. Allahnya germo ini. Iya, iya, betul. Marsha, Kalau ngomong Marsha, kemana-mana. coba tenang dulu. Sebentar Ini ini. Coba Gantian, tenang gantian dulu. Bu. Pak. Pak, dia Gantian, nggak tertib gantian. ini. Bang Cimat persingkat aja Bang Cimat. Poinnya sudah dapat kok. Poinnya sudah dapat. Saya sudah Persingkat tahu aja, itu. Bang Pak Cakra, kalau memang Ja, poin sekarang sudah gantian dapat, saya. silakan tanggapi, Sekarang saya Pak. tanya. Quran Anda sudah jelas atau belum? Nggak. Kenapa harus pakai Kamu 15 kamu itu? diam aja untuk memahami Kenapa kok kamu Bible diam? saja, itu butuh Hah? teologi, butuh Saya hermeneutik, tanya. butuh eksegesis. 15 itu Kamu perintah ngerti siapa? nggak? Kamu tahu Jawab hermeneutik? saja. Kamu tahu 15 Begini, itu begini, perintah Marsha, siapa? Marsha, begini. Coba ini saya tanggapi dulu ya. Coba tenang dulu semua. Persoalannya begini, Pak Jimat. Poin yang Anda angkat tadi kita sudah tanggapi, sudah kita garis bawahi, sudah ditanggap. Bahwasanya begini, yang Anda katakan di situ sejauh ini tidak membawa orang Islam tahu makna apa itu salat. Padahal salat itu kan sangat sentral. Nah, tadi kalau Anda katakan bahwasanya ada sejumlah ayat yang mutasyabihat, kalau mutasyabihat itu dimaknakan samar-samar, maka
kata samar-samar itu perlu diterjemahkan kembali. Sejauh ini saya lihat kata mutasyabihat itu yang dimaknakan samar-samar sering sekali digunakan sebagai scapegoat, agar pura-pura tidak tahu. Padahal memang misalkan begini, ayat 36 dari surah Al-Isra. Padahal nggak jelas, Pak. Ya, kan ada ayat-ayat yang memang sangat bisa dimengerti dengan lugas. Ya, kemudian ayat 42 dari surah Al-Baqarah. Nah, jangan campur aduk mana yang fakta, mana yang tidak. Kemudian ayat 36 dari surah Al-Isra itu pakailah akal pikiran, ya kan? Jangan ikut yang kamu tidak mengerti. Nah, itu kan sebenarnya harus diterima bahwasanya itu jelas, tetapi dalam kacamata syariat Islam itu dianggap tidak jelas sebagai alasan pura-pura tidak tahu. Padahal menggunakan akal, menggunakan jujur, ya kan? Itu kan ilmu yang paling sederhana. Tidak perlu 15 ilmu, ya kan, tidak perlu ijma ini, ijma itu, tidak perlu tafsiran ini, tafsiran itu, ya kan. Tapi kenapa ayat 42 dari surah Al-Baqarah, jangan campur aduk mana yang fakta, mana yang tidak, itu susah dilaksanakan, susah diaktualisasikan. Jadi argumen saya begini, ujungnya tadi ada judulnya ini ada butiran-butiran kebencian. Memang ketika umat Islam ini terbingungkan dengan konsep konsep-konsep filosofis yang susah dimengerti dan membaur dan menjadi samar-samar, padahal tadi sudah bisa dimengerti dan lugas bisa dimengerti oleh orang-orang biasa. Tetapi itu sering terbalik. Misalkan begini, ayat 256 dari surah Al-Baqarah tentang tidak ada paksaan dalam beragama, ya kan, yang ada kaitannya dengan la ikraha fid din. Itu orang biasa tidak sekolah pun kalau kita bilang itu dia ngerti. Tetapi ternyata la ikraha fid din itu bukan itu artinya. Artinya harus paksa orang, harus melakukan transgresi, harus paksa-paksa orang, harus takut-takutkan orang, bila perlu rumah-rumahnya bakar. Itu yang dimaksud ayat 256 dari surah Al-Baqarah tentang la ikraha fid din. Itu kan seharusnya ayat itu bisa dianggap jelas, tetapi dianggap sama-sama mutasyabihat. Jadi konsep mutasyabihat yang dianggap tidak jelas itu ternyata kelihatannya sebagai alasan untuk menutup mata hati kita ini. Nah, menurut saya begini, semua ayat Al-Quran itu kalau kita tahu bagaimana menerjemahkan, maka tidak ada yang sama-samar. Nah, kenapa ada yang sama-samar? Ya karena memang nampaknya para penulis hadis dirancang demikian. Akhirnya hadis itu tidak bisa menerangkan Al-Quran sampai hari ini. Alif Lam Mim itu nggak ada terjemahan. Apa artinya Alif Lam Mim? Mereka nggak tahu, termasuk orang Arab. Nah, jadi sangat miris, sangat tidak menurut saya sangat lemah argumen kita bilang memerlukan 15 ilmu hanya. Pak, saya mau masuk di situ, Pak, mumpung belum jauh ya. Saya mau menanggapi Jimat. Dia bilang untuk memahami Quran harus ada 15 ilmu. Ya, tentang mutasyabihat tadi. Pertanyaan saya tanya dulu, menurut kamu sebagai Islam, Quranmu ini diturunkan sudah jelas atau belum? Itu dulu. Ya, pertanyaannya. Kalau memang sudah jelas, kan ada itu. Allah bilang apa? Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu perkataan Allah. Tidak pernah Allah tunjukkan ke saya bahwa butuh 15 dan segala macam itu. Hah? Makanya pertanyaan saya, kalian umat Islam, kalian ini baca Quran beneran apa enggak sih? Justru Allah bilang Quran itu diturunkan sudah dengan jelas dan detail. Terus Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaannya, kamu tahu nggak ayat-ayat itu? Hah? Terus pertanyaannya lagi, Jimat, yang menyarankan kalian harus tahu Quran pakai 15 ilmu itu dari siapa? Apakah dari Allah atau dari gurumu? Jawab. Oke, baik. Kalau menurut saya, kalau Allah sudah bilang
Quran ini sudah diturunkan untuk menjelaskan sesuatu, Quran ini sudah jelas dan terperinci, apakah perlu 15 itu? Berarti perkataan Allah salah dong. Karena kalian harus butuh 15 itu. Pertanyaan saya jawab ya. 15 itu perkataan siapa, tertulis di mana? Sekali Salam. lagi. Oke. Ya, Salam. 15 itu perkataan siapa, tertulis di mana? Silakan. Oke, baik Mas Syah. Langsung jawab. Pertanyaannya sudah ditanggapi, sudah kita dengar. Ini saya akan sambut dulu ya, Pak. Seperti yang baru masuk, Pak Amarjuna. Ya, Oke. izin narasi boleh? Sebentar ya, sebentar Pak ya. Coba bersama dulu, ada yang lain lagi menunggu. Ini Pak Kevin, silakan dilanjutkan tadi yang mau di narasi Pak, silakan. Siang, Pak Cakra. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Cakra. Selamat siang, salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ama nunggu nomor antrian dulu ya Bang ya. Siap. Santai aja kita Bang, enak diskusi kalau santai saling bergiliran kan gitu ya Pak Cakra ya. Iya benar. Bergantian aja. Iya benar. Urusan terima enggaknya nanti urusan pendengar aja. Iya. Terserah mau terima apa enggak. Nah ini saya mau komen nih. Ini judul Pak Cakra ini lebih banyak saya dapat ilmu dari Pak Cakra tentang fakta di lapangan, utamanya di tempat beliau berasal dari Aceh, betul ya Pak Cakra ya? Iya benar. Itu juga saya anggap sebagai dalil. Dan tadi diperkuat oleh Bu Marsa, dia baca kitab-kitab ayat-ayat dalam Al-Quran yang itu mengandung kebencian. Itu bagus juga. Nanti Bu Marsa kalau boleh minta tolong dibuat VT agar saya bisa lebih memahami ayat-ayatnya yang mana saja. Tetapi saya pernah dengar seperti itu. Nah, bagi Bang Jiman juga saya berterima kasih. Karena mengatakan mempelajari Al-Quran itu harus 15 ilmu. Tapi kelihatannya bagi saya, waduh, nanti orang beranggapan begitu susah. Iya. Mempelajari kitab yang sempurna. Yang gampang dipahami kok dipersulit gitu loh. Ya, maaf ya Bang Jimat ya. Tetapi bagi saya itu mudah saja Bang. Baca ya artikan sendiri aja. Bila perlu jangan tanya ulama. Ustadz, kenapa? Anda tanya ulama 72 Jimat kabur. berbeda arti. Kan begitu kan? Betul nggak? Maaf ini. Kabur, Mas. Jadi saya tidak butuh penjelasan dari siapapun kalau saya baca Al-Quran. Saya baca, saya pelajari. Tapi saya baca sendiri, saya artikan sendiri, saya pahami sendiri. Tuhan Allah tunjukkan saya artinya. Udah. Sebatas itu Bang. Kalau tidak kita pusing ke sana kemari. Jadi saya nggak butuh itu. Saya butuh baca dalilnya, udah selesai. Lalu saya lihat fakta di lapangan. Nah, gini Bang Jimat dan kawan-kawan ya Muslim ya. Apakah fakta di lapangan bisa menyanggah enggak tema Pak Cakra ini, Islam agama kebencian? Silakan bantah saja dengan santai, damai, udah. Oh enggak Pak Cakra, enggak begitu. Kami enggak benci orang lain. Kami enggak mau mendesak orang ke jalan kalau ketemu Yahudi Nasrani. Enggak. Silakan. Enggak usah pakai dalil pun enggak apa-apa. Tetapi fakta itu adalah dalil. Contoh kejadian-kejadian yang tadi Pak Cakra katakan, pembakaran gereja, pembubaran orang beribadah dan sebagainya. Itu kan fakta Bang, enggak boleh kita pungkiri. Kalau memang itu benar, kita akui saja dan mari anak-anak generasi bangsa ini kita perbaiki ke depan. Jangan kita cocorin dengan ajaran yang tidak benar atau tafsiran yang tidak benar. Katakanlah, oh tafsiran itu nggak benar, itu mutasyabiah. Ya udah, betulin yang mana yang benarnya. Bila perlu bikin kitabnya. Kan gitu, selesai kan? Nah maksudnya begini, kawan-kawan ya maaf ya. Anak cucu bangsa ini kalau terus-terus begini akan rusak. Yakinlah. Dengan ajaran-ajaran dakwah-dakwah yang membuat kita berjarak antar warga negara, antar anak-anak sekolah kita, itu rusak Bang. 10 tahun yang lalu saya masih ingat, itu masih damai-damai saja. Tapi sekarang Bang, dengan adanya live TikTok, cobalah menghujat, saling menghujat coba. Lalu terus buat apa? Kalau agamamu merasa benar, lalu buat apamu? Emangnya itu jaminan kau masuk surga? Enggak. Itu kan doktrin dari ustadzmu, doktrin dari pendetamu. Belum tentu loh, enggak, bukan jaminan loh itu Bang.
Yang jaminan sekarang adalah hidup kita bersosialisasi dengan tetangga, dengan sesama manusia, tanpa melihat agamanya apapun. Tetapi kalau dari ajarannya saja itu sudah ada ayat-ayatnya tertulis, lah mau bilang apa lagi, Bang? Mau ngelak? Ya gak bisa. Mari kita perbaiki. Kita akui saja memang ada ayatnya begitu yang ditampilkan Bu Marsah tadi. Tetapi mohon maaf kawan-kawan, sebetulnya artinya bukan begitu. Ya silakan, artikan sendiri kalau berani. Bikin buku sendiri kalau berani. Bikin hadis baru kalau berani. Iya nggak? Iya. Nah, kenyataannya kan nggak ada yang berani begitu, Bang. Hanya berdebat kusir. Oh, kami agama damai. Nggak begitu kami. Lah, ini Pak Cakra ini fakta loh. Saksi fakta. Yang meninggalkan negerinya sendiri ke Amerika sana, meskipun alasannya beasiswa lah ya. Tapi kalau enggak, kalau beliau masih tinggal di sana, saya yakin sudah dipersekusi. Kan begitu? Bukankah itu suatu bukti, fakta, dalil, nyata kebencian? Silakan jawab sendiri. Nah, gini, maksud saya gini kawan-kawan ya. Kita bukan menyalahkan, tetapi ini sudah terlanjur. Nenek moyang kita sudah mengajarkan kita begini, karena keturunan maka kita ikut ajarannya ini. Ayo, sama-sama kita perbaiki. Jangan rusak generasi bangsa lagi, Bang. Dengan ajaran yang keliru, maaf ya. Mungkin ada ajaran benarnya sebetulnya. Saya nggak tahu Pak Cakra ketemu nggak ajaran Islam yang sebenar-benarnya damai itu yang mana. Tetapi Pak Cakra tadi tidak tidak mengakui adanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu kesimpulan dari saya sementara ini Pak Cakra. Iya. Terus satu lagi kalau boleh, tadi saya pernah dengar Pak Cakra mengatakanlah waktu ditanya sebenarnya Pak Cakra ini apakah Kristen atau apa? Tetapi Pak Cakra tadi sempat menjawab adalah saya ikut kesadaran Kristus, betul ya Pak Cakra ya? Atau kesadaran cahaya. Itu sangat menarik sekali kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan ada waktu Pak Cakra untuk menjelaskan. Consciousness of the light, itu keren, dan itu yang seharusnya, Bang. Tanpa ada nama, tanpa ada agama, tanpa ada doktrin, tetapi carilah cahaya ilahi itu. Yang mana itu? Mungkin di lain sesi kali Pak Cakra bisa pelan-pelan Pak Cakra diuraikanlah. Ya, boleh. Terima kasih dulu Pak Cakra, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Kevin, terima kasih banyak atas narasinya. Jadi sekedar menjawab ini ya, menjawab yang ditanyakan oleh Pak Kevin, karena ada kawan yang lain yang juga sering bertanya. Jadi sebagai selingan, sebagai selingan, jadi saya sampaikan singkat saja dulu. Nanti saya bisa terangkan lebih mendalam, lebih luas lagi persoalan pandangan saya terhadap pendekatan spiritualitas yang faktual, ya. Jadi saya membaca Bible itu saya mengerti bahwasanya dalam Bible itu mengandung nilai kandungan Christ consciousness. Jadi Christ consciousness adalah kesadaran ya, kesadaran cahaya. Nah, jadi di dalam Islam, saya ini orang Islam, tapi bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, ini perlu dibedakan ini. Nah, kenapa saya Islam? Ya, Islam saya ini adalah Islam alam. Di dalam alam itu ada Christ consciousness. Ada consciousness alam yang memang bisa dijamah oleh setiap manusia tanpa perantara, dimanapun demografik mereka tinggal. Nah, jadi Islam saya, sekali lagi bahwasanya saya ini Islam, tetapi saya bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya saya bertuhan, tetapi bukan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi mana juga Tuhan saya, yaitu alam itu sendiri. Nah, di situ apapun yang dikatakan oleh alam, apa yang diterangkan dan tuntunkan oleh alam, itu yang saya pelajari, itu yang saya ikuti. Nah, itu sekedar dulu. Nanti bisa saya jabarkan persoalan apa yang saya amalkan sekarang ini. Nah, jadi kembali kepada topik ini Pak Amar, Pak
barusan masuk, coba saya lihat dulu ya. Pak Ada Amar, Miss ya, Halo, Miss Pak Miss di Amar. atas Pak, ada Miss. Salam, salam. Gimana kabar? Selamat siang, selamat malam di sana di Amerika, Pak Cakra, sehat selalu. Oh, sehat selalu. Ini menarik ya. Ini kalau nggak salah, amin. Ini kalau nggak salah Pak Cakra yang pernah naik di rumahnya Edis ya, betul ya Pak Cakra? Ya benar ya, pernah di rumah ini. Delay ya. Ya, Oke. Ya ini saya sebenarnya waktu saya lihat VT-nya Pak Cakra ya dengan Pak Edis itu, saya udah notice sebenarnya ada satu ketertarikan memang yang saya lihat itu dari wawasan Pak Cakra ini beda ya, saya lihat ya, beda dari Islam-Islam yang lain karena saya lihat di situ Pak Cakra itu berani dengan jujur mengatakan apa yang sesuai tertulis di dalam Al-Quran gitu ya Pak ya, itu suatu poin buat saya sebenarnya Pak. Jadi begini Pak, ya. kalau tadi penjabaran yang disampaikan oleh Pak Kevin untuk supaya ada semacam beberapa ayat yang untuk tanda kutip peperangan ya, mohon maaf Pak, saya yakin Islam bisa bubar, betul tidak Pak? Karena jika ada satu ayat saja yang dihapus dari hadis ataupun dari Quran, itu saya yakin itu akan menggoyahkan iman ya, karena kok bisa, dan itu akan menjadi momok dan itu akan menjadi senjata buat kita khususnya yang memang sudah biasa berdebat ya, untuk itu menjatuhkan mental dan menggoyahkan iman mereka. Loh kok bisa? Katanya firman Allah. Tapi kenapa bisa dihapus? Contohnya Pak, ada beberapa ayat yang dari hadis itu yang biasa yang kita dapati dan kita jadikan itu sebagai alat untuk mirroring ke mereka. Itu ternyata setelah kita lihat di situ sudah tidak ada Pak, udah nggak bisa dibuka. Nah itu juga bisa menjadi senjata ampuh kami Pak untuk mempertontonkan bahwa kenapa ini harus dihapus di situs, kenapa ini sudah tidak ada, padahal sebelumnya masih ada. Itu ya Pak, ada beberapa ayat lah ya yang saya perhatikan dan kita kadang-kadang kok bisa seperti ini, kenapa seperti ditutupi, kenapa ada ketakutan dari pihak-pihak ulama Indonesia untuk menarik semua dari peredaran di internet gitu ya Pak ya. Nah mungkin itu sangat sensitif ya, tapi itu yang terjadi. Jadi gini Pak, kalau tadi dari Pak Kevin, jangan sampai generasi kita, anak cucu kita ini sudah rusak Pak. Kok Bapak baru sadar Pak? Saya dulu di zaman, saya kelahiran tahun 70-an ya, di era saya tahun 80 saja itu saya sudah mengalami ya, kafir, kau kafir, Batak pemakan babi haram, itu sudah saya alami Pak tahun 80 loh. Tapi sampai tahun 2025 itu masih lagi. Jadi sebenarnya kita sudah telat Pak kalau menyadari sebenarnya generasi ini sudah rusak. Kenapa saya bilang sudah rusak? Tradisi adat kita, kekhasan Nusantara kita sekarang sudah dijajah oleh ke Arab-Araban Pak. Yang dulu tahun 80, tahun 90 saya masih melihat jelas ya ciri-ciri perempuan Indonesia itu seperti apa. Tapi sekarang yang saya lihat enggak, perempuan Arab yang berkeliaran di Indonesia. Itu kita sudah hancur Pak. Ketika ada tradisi luar ya, menyingkirkan ada tradisi kita sebagai orang Nusantara itu sudah Pak, hancur, terlambat kita Pak menyadari itu. Sudah terlambat sekali kita ini. Saya nggak tahu nanti ya generasi anak saya nanti mungkin di era tahun 2030 ke atas, saya nggak tahu nanti ciri keindonesiaan kita ini masih ada apa enggak Pak. Apakah sudah semua rata-rata nanti dipakai jilbab? Mohon maaf ya, saya melihat kalau orang perempuan Islam yang sudah tutup semuanya itu sampai cuman biji matanya aja itu udah kayak lemper atau lontong berjalan Pak. Itu di mana ciri keindonesiaan kita, perempuan Indonesia kita ini? Nggak ada, sudah hancur Pak. Sudah terlambat kita menyadari itu. Dulu kita masih bisa
melihat perempuan Indonesia yang ala kadarnya ya, rambut yang tidak berhijab ya, terus pakai baju yang polos yang biasa, itu masih umum Pak. Sekarang saya merasa kita sudah kehilangan jati diri ya sebagai orang Indonesia atau orang Nusantara ya. Kita sudah kehilangan jati diri Pak. Sudah mabuk ke Arab-Araban sekarang Pak. Sedangkan Arab Saudi aja sekarang sudah lebih modern Pak. Sudah modern. Yang dulunya perempuan-perempuan Arab itu apa ya, saya bilang memang benar-benar di penjara ya. Sekarang mereka sudah diberikan hak bebas untuk berpakaian. Mereka sudah boleh belajar mengemudi mobil, sudah boleh kuliah, bahkan sudah membuka konser musik besar Pak, dunia Pak. Itu Arab Saudi sudah berputar. Kenapa kita yang orang Indonesia ini masih goblok Pak? Kenapa kita sampai mau menghilangkan jati diri kita sebagai Nusantara menjadi kearab-araban yang, aduh Tuhan Yesus tolong ya, mohon maaf. Kita ini sudah kehilangan jati diri Pak. Semuanya sudah mabuk bahasa Arab. Ya, semuanya sudah mabuk namanya atribut kearaban. Semua diklaim. Jadi udah hilang Pak. Ini udah hancur Pak. Terlambat Bapak bilang jangan sampai nanti anak cucu kita, ini sudah hancur Pak. Udah hancur kita Pak. Krisis loh kita ini. Krisis budaya Pak. Makanya ya saya mohon maaf ya, bukan saya mau menjengkal ya kualitas SDM yang ngakunya katanya mayoritas di Indonesia ini, tapi mohon kalian sebagai quantity, tapi kualitas kalian tuh zong. Hanya bangga dengan banyaknya jumlah, tapi kualitas kalian tuh mohon maaf ya, lebih berkualitas lagi kehidupan dan cara berpikir, cara pandang orang yang minoritas, yang kalian bilang minoritas. Terbukti dari banyaknya yang sekian ratus ribu dari pemerintah, yang paling banyak antri siapa Pak? Ya, terus mayoritas yang menjadi pembantu gitu Pak. Mayoritas yang kebanyakan tuh mana Pak? Pihak mana yang menjadi seorang pembantu? PKW ya, gitu. Terus yang jadi buruh gitu ya Pak ya. Nah itu dari kualitas mayoritas apa minoritas Pak? Jadi janganlah kita sudah terdoktrin ya. Maksudnya gini. Kalau tadi Pak Kevin bilang bla bla bla, masalahnya itu di dalam rumah tangga keluarga Islam ini sudah mendoktrin anak-anaknya juga sudah didoktrin. Saya dapatin ini langsung fakta ya dari teman saya ya, dari teman ke teman lah, waktu saya main nyambang ini teman saya ini seorang dokter ya, seorang dokter. Tapi ketika anaknya mungkin kayak buka acara TV, iya kan sewa pakai internet itu ya, TV kabel lah saya bilang. Lalu ada permen yang kotak-kotak yang kita nyusun kubus itu loh Pak, kotak nyusun ya. Oh jangan tante, itu jangan loh, kenapa? Itu haram kata mama. Oh my god, itu dokter loh, seorang anak kecil yang umur kelas 2 yang terus ya kalau nggak salah ya, yang nyusun balok-balok itu dibilang haram. Coba, saya langsung gini, saya miris loh, kok permainan Tetris ini dibilang haram, padahal mamanya dokter. Kok bisa seperti ini didikannya? Akhirnya apa? Dia putar, dia cari yang lain. Haram dia bilang Tetris itu. Coba, sampai akhirnya apa? Olahraga, atlet Israel katanya nggak boleh, haram. Itu kan, ini cobalah pola pikir ya. Saya bilang, Indonesia ini negara, mungkin saya bisa berani klaim, Indonesia ini negara paling kaya sumber daya alamnya. Setiap pulau kita punya kekayaan alam, ya. Setiap pulau banyak sekali kekayaan alam kita. Tapi kenapa kualitas kita tetap dari zaman dulu sampai sekarang menjadi apa? Negara berkembang terus.
negara berkembang loh kita ini terus. Padahal apapun yang dibutuhkan seperti negara besar Amerika, Rusia, Inggris, Cina, mereka membutuhkan apa ada di Indonesia. Dari pembuatan untuk nuklir, uranium ada kita. Mereka butuh uranium. Untuk segala macam batu bara kita ada, bauksit, timah, nikel, emas, berlian pun kita ada, rempah-rempah kita ada. Tapi kenapa kita hanya bisa menjadi negara berkembang terus? Mereka yang nggak punya apa-apa, yang bergantung semua kebutuhan dari kita, bisa menjadi negara maju. Kenapa? Hei, mayoritas sadar kalian. Jangan bangganya dengan mayoritas, tapi otak kalian di bawah dengkul. Indonesia ini kaya, ya, kolam susu orang bilang. Sampai dari tahun sekian, dari abad, ribuan abad ya, itu kita, dia akan bilang dijajah. Indonesia ini nggak pernah dijajah oleh bangsa luar, tapi Indonesia ini dijajah oleh bangsa sendiri. Sampai sekarang itu berlaku. Kenapa saya bilang sampai sekarang pun kami yang minoritas, yang kalian klaim sebagai minoritas, kalian merasa mayoritas, kalian menjajah kami. Jadi nggak pernah kita ini dijajah bangsa luar, tapi kalianlah penjajah itu sebenarnya, dan itu berlaku sampai sekarang, ya. Ini berlaku. Jadi jangan kalau Belanda menjajah, tidak, Belanda itu tidak pernah menjajah kita. Tapi mereka datang apa urusan niaga, perdagangan. Di sini dilihat ada rempah-rempah. Mereka punya uang, berbisnis. Ya, mereka datang menawarkan kerjasama dengan para kerajaan sultan dan zaman dulu. Ya, mereka itu yang punya apa? Oke, dibuat perjanjian. Setujulah ini para sultan kerajaan untuk apa? Meraup keuntungan dari pihak Belanda untuk menjual rempah-rempah. Siapa yang diperbudaknya? Rakyatnya sendiri untuk dijadikan pekerja buruh kasar. Makanya kalian tuh baca cari sejarah kita, ya. Pihak Belanda sudah melakukan tugasnya, Pak, membayar dengan gulden, ya, membayar rempah-rempah, membayar buruhnya, diserahkan kepada siapa? Kerajaan. Apa yang dilakukan pihak kerajaan dan sultan zaman itu? Memeras tenaga rakyatnya sendiri, ya. Jadi nggak pernah negara luar menjajah. Kalaupun kalian bilang itu menjajah, itu karena kalian hanya melihat dari kacamata kebencian kalian, ya. Saya yakin zaman kerajaan dulu atau para sultan tidak sebodoh itu mengizinkan bangsa luar untuk menjajah negeri ini. Enggak. Zaman dulu pasti mereka sudah punya pasukan, ya. Zaman dulu sudah punya pasukan. Nggak mungkin kerajaan atau para sultan membiarkan bangsa luar masuk langsung menjajah, enggak. Dan orang pihak luar pun tidak mungkin mau langsung melakukan peperangan, akan dilawan oleh pada zaman kerajaan zaman itu. Ya, itu semua terjadi kenapa? Sistem perdagangan. Kenapa begitu sampai banyak pihak Belanda yang bisa datang bebas keluar masuk Nusantara? Zaman dulu belum ada Indonesia, ya. Jangan salah kalian. Kalau kalian bilang Indonesia dijajah Belanda selama 300 tahun. Lah Indonesia merdeka tahun berapa? Kok bisa mengklaim Indonesia dijajah Belanda 300 tahun? Nah, Indonesia merdeka baru ada. Zaman dulu belum ada Indonesia, ya. Di dalam dulu kesultanan, kerajaan Pulau Jawa, kerajaan Sumatera, kerajaan Ambon, nggak ada namanya Indonesia. Jadi kadang-kadang ini apa? Pemerintah kita lah yang sebenarnya sudah membodohi kita, ya. Dari sejarah saja sudah banyak kebohongan-kebohongan sejarah, ya. Mohon maaf, mungkin yang anak-anak milenial yang sekarang nggak tahu, karena sudah banyak kurikulum sekolah yang dirubah. Ya, tapi kalau mau jujur, peristiwa G30 PKI, Super Senar, apalagi itu yang Sumpah Pemuda, ya, itu sejarahnya itu sudah ada rekayasa dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Sejarah kita ini banyak yang bodoh. Contoh satu, apalagi saya bilang, pengangkatan Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional. Sedangkan dia itu adalah pelaku genosid, pembantaian atas suku Batak dan Sumatera Barat. Ya, dengan apa? Untuk tujuan mengislamisasikan daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang khusus waktu itu tanah Batak. Ya, berapa ratus jiwa, bukan
100 jiwa ya, tapi ribuan, ratus ribuan, 400.000 jiwa suku Batak dibantai dan digenosid karena proses Islamisasi yang dilakukan Imam Bonjol, dan itu dijadikan pahlawan nasional. Itu suatu penghinaan kepada kami suku Batak loh, di mana nenek moyang kami dihajar, dibantai, dihabiskan, tapi justru pelaku kejahatan dijadikan pahlawan nasional. Pemerintah macam apa ini? Jadi kalau mau jujur-jujuran, Islam ini memang sudah menghancurkan Indonesia dari sejak dulu kala. Ya, mohon maaf, kalau dibilang Indonesia ini adalah rahmatan alamin, tidak ada, nonsen. Dibawa dengan ajaran damai, nonsen. Kalau memang damai, kenapa hingga saat ini era milenium masih terjadi pembongkaran, penghalangan pembangunan gereja, pengkafir-kafiran terhadap kami, penjajahan terhadap kami di negara kami sendiri loh. Ya. Kami dijajah sama kalian, Ini sebelum saya lupa nih. tapi nggak sadar. Ya, Maria, sebelum saya lupa ya, terkait dengan poin yang barusan Anda sebutkan. Makanya itu kan susah sekali orang Islam membahas persoalan abad keemasan Islam di Andalusia, Spanyol. Ya kan, cerita Andalusia Spanyol itu sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal. Persoalan ada abad keemasan Islam di Andalusia. Karena kalau Ibnu Rushd yang diagung-agungkan oleh orang Islam, misalkan Al-Kindi dan Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina dan ada sejumlah tokoh lain, itu kalau kita lihat mereka bukan mengikut Ahlussunnah atau untuk mendirikan khalifah-khalifah di muka bumi. Sehingga kalau memang benar Andalusia itu pernah terjadinya abad keemasan, itu kok bisa Andalusia sekarang tidak bisa membawa pencerahan kepada orang Islam di belahan bumi di belahan bumi lainnya, ya kan? Artinya tidak ada abad keemasan atau pencerahan atau ilmu. Suara saya putus-putus ya. Yang lain bisa mendengar suara saya nggak? Ini tolong dikonfirmasi dulu. Iya, putus-putus ngelek. Oke, tapi suara Anda sangat jelas ini pada saya ini. Tolong dikonfirmasi. Bisa jelas. Jelas. Oke. Jadi cerita Andalusia atau masa keemasan Islam yang ada di Andalusia Spanyol itu secara intelektual susah sekali kita pertanggungjawabkan. Jadi kayaknya begini, sering sekali dalam dakwah digunakan slogan yang dimanfaatkan oleh kelompok pendakwah sebagai sebagai aspirasi untuk mengajak orang lain menerima Islam. Misalkan adanya abad keemasan di Andalusia karena adanya Ibnu Rushd, atau karena adanya Ibnu Sina, atau karena adanya tokoh misalnya Al-Khawarizmi, seorang matematika ya, mathematician. Jadi tidak ada data yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa mereka ini adalah yang menjagokan syariat Islam. Nah, artinya syariat Islam tidak bisa mengangkat maruah manusia. Tidak ada satu negara, tidak ada satu golongan manusia sejauh ini yang bisa kita pertanggungjawabkan secara intelektual bahwasanya syariat Islam itu bisa mengajak kaum kepada golongan baik-baik, golongan yang kreatif, yang produktif, yang berguna bagi diri kita sendiri dan orang banyak dan kepada dunia. Itu tidak ada sampai hari ini. Yang ada cuma yang kita lihat, kalau syariat Islam ini mengakar dalam masyarakat, maka masyarakat itu yang sudah kita lihat jahat jadinya. Contohnya di Aceh, orang-orang yang sudah termakan dengan syariat Islam itu bisa dikatakan 90%, 99,9% itu jahat. Itu bisa dikatakan hampir 100%. Karena kenapa? Ketika
ajaran yang jahat itu diamalkan, maka yang akan terjadi itu adalah suatu sifat yang akan keluar di dalam dada seseorang dan tidak bisa disembunyikan. Ini memang cara kerja alam memang demikian. Makanya apapun yang kita tanam di akal pikiran kita, di otak kita itu, di pikiran kita itu, kalau kita proses, kalau kita bertindak dalam apa yang kita bayangkan itu kan akan menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu ujungnya menjadi karakter. Nah, ini hal yang sangat tidak jarang dimengerti oleh orang Islam, sehingga yang kita lihat ternyata ajaran kebencian itu bisa menjerat ya kan kaum dalam kenestapaan yang hingga hari ini. Jadi seperti Mbak Maria tadi bilang, contoh-contoh yang sudah dipaparkan itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, kita harapkan kesadaran inilah yang perlu dicoba dikaji kembali oleh rekan-rekan kita dalam Islam, agar yang pertama, kalau mereka klaim Al-Quran ini sebagai petunjuk, kok sampai hari ini kehidupan cara bermasyarakat, kehidupan cara bersosial, kehidupan cara melakukan bisnis, kehidupan dalam pendidikan atau dalam spiritualitas, itu kok tidak membawa mereka kepada kehidupan yang terang benderang seperti yang dimaksud. Ya kan, artinya Al-Quran itu ternyata tidak bisa menunjukkan mereka agar mereka jadi golongan baik-baik. Itu yang sudah jadi kenyataan. Jadi jalan keluarnya memang keluar, nampaknya hadis itu sudah seperti saya sarankan belakangan ini, perlu kita ceraikan dari Al-Quran. Itu langkah pertama. Yang kedua, Al-Quran itu perlu dikalibrasi kembali. Karena ada sejumlah ayat yang memang sungguh bermasalah, sungguh mematikan akal pikiran kita ini. Segera itu aja dulu sebelum saya lupa tentang persoalan Iya, Pak Islam itu Cakra. tadi. Iya, maaf Pak Cakra ya sebelumnya. Boleh saya bernarasi Pak Cakra sebentar? Pak Cakra minta waktunya Pak Cakra dan teman-teman yang ada di atas ini. Iya, Boleh ya Pak Cakra ya? iya boleh, silakan. Iya, sebelumnya saya itu salut kepada Pak Cakra ya tentang argumentasinya, tentang bagaimana membawa Islam itu kepada arah yang lebih baik atau kepada konsep rahmatan bil alamin, seperti itu sebagaimana tertulis di surah Al-Anbiya 102 ya kalau nggak salah. Itu bagus Pak Cakra, tapi Pak Cakra itu yang menjadi kelucuan bagi saya itu bagaimana cara Pak Cakra tadi berargumentasi, saya Islam tapi bukan yang dibawa Nabi Muhammad. Itu perlu dijelaskan nanti Pak Cakra ya, seperti itu. Ini narasi saya terakhir Pak Cakra. Soalnya begini Pak Cakra, ini pernah saya kaji ya, Islamofobia ya, memang banyak terjadi di berbagai belahan dunia karena berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan dan distorsi informasi tentang Islam, seperti stereotip negatif yang disebarkan media serta isu politik seperti gelombang pengungsi dan retorika anti-imigran. Peristiwa ini memanifestasi dalam bentuk diskriminasi, pelecehan, serangan fisik, dan kebijakan diskriminatif bahkan melonjak di beberapa tempat seperti Amerika Serikat dan Inggris ya, akibat konflik global seperti itu. Sebetulnya penyebab terjadinya Islamofobia seperti Pak Cakra, kalau menurut saya Pak Cakra ini termasuk orang Islamofobia kalau gitu ya, karena Pak Cakra itu nggak jelas bagi saya. Apalagi teman-teman yang ada di atas ini jelas Islamofobia semua ini. Ketidaktahuan dan distorsi informasi, kurangnya pengetahuan tentang Islam sering diperparah oleh disinformasi yang disebarkan oleh kelompok anti-Islam, sehingga menghasilkan pandangan negatif dan prasangka. Padahal masuknya Islam ya, Islam di Nusantara itu sangat indah kalau kita pelajari sejarah yang sebenarnya. Itulah citra Islam. Karena proses penyebarannya dilakukan secara damai, itu sudah jadi sejarah dan akomodatif terhadap budaya lokal, tidak dengan paksaan atau kekerasan.
proses ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian, serta ajaran Islam itu sendiri yang Oh, berarti fakta yang sudah menjadi kenyataan dalam alam, menjadi fakta dan objektif, baik itu nilainya subjektif, itu bisa menjadi dalil dan bagian daripada kajian ilmiah. Nah, dengan malu-malu atau sangat segan-segan, akhirnya dia sepakat. Tetapi kemudian dia nggak sepakat, artinya dia menolak dalil yang semulanya kita setuju bahwanya fakta dalam alam itu sebagai dalil. Jadi perlu kita definisikan sejauh mana dalil itu esensi daripada dalil yang dimaksud. Nah, jadi seperti saya katakan, menurut saya dalil itu tidak hanya sekedar teks yang ada di dalam bahan kajian kita, tetapi teks itu poros orientasinya itu kemana, pokok pemikiran yang dan argumen yang lagi diangkat itu kemana. Nah, kalau teks itu ada korelasi Masalahnya dengan... Pak Cakra, sorry Pak Cakra, saya potong, saya sanggah langsung. Masalahnya kalau Pak Cakra larinya ke itu urusan iman berarti. Kalau iman nggak perlu dalil, Pak. Oh, bukan Ya, demikian. kalau mau Bukan. beda ilmiah itu harus, Pak, kalau ilmiah, kalau kita mau bahas ilmiah berarti kan harus ada data, Pak. Bagaimana Anda bicara ilmiah tapi tidak ada datanya? Itu yang begini. oke, silakan, ini komal Bapak, silakan monggo ya. Kalau Bapak mau bahas data ilmiah itu semua berdasarkan data, Pak. Itulah. Kalau kita ngomongin iman, Pak, Bukan. silakan, tapi saya nggak mau masuk ke iman karena iman seseorang itu masing-masing, gitu kan? Jangan salah dimengerti. Kenyataan yang ada dalam alam itu adalah data. Bisa mengerti nggak? Misalkan kejadian ada, misalkan saya sebutkan satu kejadian, ada pembakaran gereja di Singkil, di Aceh. Nah, itu satu kejadian. Jadi kejadian itu adalah bagian daripada data. Artinya ketika kejadian itu dilaporkan atau tertulis, itu kan sudah menjadi bagian daripada data. Nah, berarti yang kita bahas itu kan dasarnya apa sampai terjadi itu? Berarti kan ada dasar kebencian kan itu, Pak? Jadi ada dua dimensi. Perlu sangat dimengerti ketika kita misalkan begini, ada dalam satu doktrin, misalkan ada hadis di mana Nabi Muhammad menyerukan orang Islam untuk menghabiskan kaum Yahudi agar terjadinya hari kiamat. Nah, itu adalah tulisan yang yang sudah menjadi data, sudah tertulis di dalam kitab. Nah, kemudian data yang satu lagi adalah efek daripada umat yang menganut ajaran tersebut, di mana mengambil satu tindakan untuk menyerang kaum sekelompok kaum, mengharapkan terjadinya harinya kiamat. Nah, jadi dua kejadian ini adalah data atau kejadian atau fakta yang terjadi. Oh iya, Pak, saya setuju, itu actionnya terjadi, kejadiannya ada, nyata. Nah, saya ini kan masuk di dalam itu loh, Pak, dalil tertulisnya, Pak. Iya, Gitu itulah maksudnya begini. Nah, permasalahan tadi gini, sorry Pak, permasalahannya umat Islam dari tadi, data yang saya tunjukkan aja mereka nggak pernah tahu, Pak, nggak pernah baca. Bagaimana Bapak mengizinkan mereka bernarasi liar? Itu kesukaan mereka. Iya, saya mengerti. Ya kan saya nggak mungkin bisa. Saya mengerti, saya hidup dalam orang Islam, kita sama-sama sudah hidup dalam komunitas Islam, kita sama-sama tahu itu ada. Jadi fungsi daripada dialog, efek daripada jadi dalil dalam Islam, dalil itu kan artinya bukti, satu ilustrasi, ya kan? Nah, jadi bukti argumen. Apakah argumen itu dianggap berdasarkan tulisan? Nah, itu perlu kita pertanyakan, dalil itu dari mana, tulisan itu dari mana. Nah, kalau seseorang, ya kan, ya, kalau seseorang misalkan mengargumen, ada efek daripada doktrin yang dianut, ya kan, buktinya kapan, terjadinya di tempat kapan. Nah, itu kita minta dalil, nanti bisa ditunjukkan, coba kamu lihat di tahun pulang-pulang ada kejadian pulang-pulang. Nah, jadi dalil itu banyak bentuk.
tidak hanya di dalam tulisan, tetapi juga di dalam action, dalam perlakuan seseorang atau efek daripada ajaran yang dianut. Masalahnya kan dari tadi tema Bapak, permasalahannya tema Bapak itu yang Bapak pasang bahwa Islam itu mengajarkan ke Allah, itu mengajarkan kebencian. Itu mereka tolak, Pak. Sebenarnya kalau mereka tolak boleh tunjukkan ya bagaimana kalian bisa menolak tema itu dengan data. Kalau cuma dengan omongan, Pak, sekali lagi, Pak, saya tuh yakin Bapak ya pendidikannya lebih tinggi lah dari saya. Bagaimana ya sesuatu tema itu dibantah cuma dengan omongan tanpa terverifikasi oleh data itu. Ya, saya mengerti. Tetapi begini, Justru saya tadi justru sebentar, Pak. Justru dengan tema Bapak saya bawa dengan penguat data. Contoh, surat Ali Imran 32 jelas Allah membenci orang-orang kafir. Kan jelas sesuai dengan tema Bapak. Nah, mereka kan menolak ayat tema itu. Nah, pertanyaan boleh mereka tolak, tapi tunjukkan dalilnya. Di mana oleh Allah itu mengajari mencintai atau toleransi kepada sesama manusia, ada nggak? Halo, Ada nggak? selamat siang Pak Justru tadi Cakra. sebentar, tahan ya, yang belum. Justru tadi saya menunjukkan di dalam Quran perkataan Allah sesuai Ali Imran 32 dan Abu Daud tadi. Jadi dua sosok di dalam Islam, baik Allah maupun Rasulnya mengajarkan kebencian dan datanya sudah saya tunjukkan. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Itu kan kebencian dari Muhammad. Itu data, Pak. Mereka boleh menyangga dengan bawa dasar. Oh tidak, Allah tidak mengajarkan kebencian. Mana dalilnya? Itu maksud saya, Pak. Silakan, Pak. Izin Pak Cakra sebentar aja, Bu Marsa, jangan turun dulu Bu Marsa. Saya Pak Kevin, terima kasih. Apa kabar Pak Kevin? Selamat pagi. Baik. Menarik Bu Marsa. Bu Marsa, dalil Anda cukup kuat dan tunggu dulu, jangan buru-buru turun. Meskipun Bang Beng tadi itu tidak membawa dalil, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa menceritakan fakta. Contoh, barusan Ibu Marsa mengatakan ada dalilnya memusuhi, membenci Betul. selain Islam. Sebentar, Pak. Saya ulangi ya, Pak Kevin. Sebentar. Pak Kevin. Maksudnya gini. Ya, sebentar. Jadi saya tadi menunjukkan sesuai tema bahwa temanya itu bahwa Islam itu mengajari kebencian. Saya bawakan data untuk memperkuat tema itu. Satu, dalil pertama surat Al-Imran 32. Coba paham. Pak Kevin. Saya paham. Saya paham Bu Marsa, saya paham betul, dan Pak Cakrat paham betul apa maksud Bu Marsa, dan bagus, kuat. Makanya saya bilang jangan buru-buru turun dulu. Tetapi Bu Marsa jangan desak Bang Beng untuk mengeluarkan dalil tertulis gitu. Mungkin beliau ada dalil fakta. Boleh. Maksudnya begini, Bu Marsa, fakta bahwasanya umat Islam tidak menjalankan itu. Boleh saja. Artinya Anda nggak menjalankan ajaran Islam, kan bisa begitu. Nggak masalah Bu Marsa, kita sabar aja. Apa bantahan dari Bang Beng? Silakan. Mau itu dari dalil tertulis atau fakta nyata di lapangan. Fakta nyata di lapangan, enggak kami mencintai sesama umat. Kalau mereka ke gereja, kami jaga jadi satpam. Contohnya. Nggak apa-apa, silakan aja. Oke, itu dulu Pak Cakra, saya standby. Silakan Bu Marsa, lanjut. Tepat. Iya, kalau itu kan personal. Kita sekarang itu tidak di ranah personal. Kita sekarang di ranah tentang pengajaran dan ajaran yang tertulis. Itu loh. Tentang mau diikutin meskipun orang Islam, oh saya nggak setuju ngikutin Allah, atau itu bukan urusan lagi. Pertanyaannya ajaran dan pengajaran itu kan tertulis. Mau diikutin nggak diikutin bukan urusan saya. Paham ya? Contoh, ya. Begini, sebentar Mbak Marsha, ini saya potong sedikit, maaf ya. Dalam diskusi kita tidak terpaku kepada dalil tulisan, sehingga kita tujuannya dialog ini begini. Ketika dalil, tadi saya mengatakan bahwasanya dalil itu tidak hanya berdasarkan tulisan, tetapi dalil itu banyak bentuk. Nah, jadi walaupun judul di atas adalah ajaran kebencian. Ya, saya tahu, Pak. Itu bisa dengan pembuktian. Oke, tolong buktikan bahwa Allah SWT itu ya tidak membenci sesama di luar Islam. Ada nggak pembuktiannya? Bahwa mengajarkan toleransi kepada sesama manusia. Ada nggak buktinya?
Ada Nah, nggak? itu bagus. Nah, itu bagus. Ya, ya, saya kira itu bagus. Tetapi Nah, ya itu namanya, ya, makanya Pak, maaf ya Pak Cakra. Saya pengikut Kristus sekarang sudah lumayan lama. Saya bandingkan karena di dalam agama Kristen itu bukan katanya, bukan cuman omongan, kita diajarkan ya. Diajarkan itu sama-sama memverifikasi data. Nah, kita Saya sudah mengerti. terbiasa dengan itu Pak Cakra. Saya mengerti. Tetapi sementara ini juga dalam efek daripada ajaran, saya mau dengar apa yang hendak mau dipaparkan oleh Bang Beng tadi. Saya kasih semua kesempatan beberapa menit sehingga kita semua yang Silakan, di sini punya kesempatan dan bisa memaparkan narasinya. Jadi itu perlu kita perlu kita alokasikan waktu sehingga yang naik di sini bisa mengkontribusi, ya kan, apapun argumen yang dituangkan, walaupun tidak seirama atau senyawa yang lagi kita pikirkan atau tidak sependapat dengan saya, juga saya hormati dan saya sambut. Nah, itulah tujuan dialog. Nah, terima kasih Pak Kevin. Sementara Pak Kabinnya saya inilah Pak Bang Ben lagi sabar menunggu data sini dari tadi. Silakan Lanjut dilanjutkan. lanjut dulu. Terus Bu Marsa jangan turun lah. Santai aja Bu Marsa. Kita Ya, dialog kok. Nggak apa-apa. Santai. Silakan Pak, lanjut Pak. Iya, terima kasih Pak Kevin. Enggak, Bu. Saya orangnya Sebentar kalau Pak. tidak terbiasa. Kalau Iya. cuma mendengarkan, karena ini bukan di masjid. Oh, iya, saya Di tahu. masjid kan semua cuma pasang kuping ya, dengerin orang ulamanya ngomong dari A sampai Z. Nah, itu saya tidak terbiasa lagi. Iya, saya mengerti. Kita Ya. semua biar semua ini dapat giliran. Lanjut. Oke. Pak Bang Beng, silakan dilanjutkan tadi yang mau hendak disampaikan. Sorry, ini agak sedikit ada interruption. Silakan Pak Bang Beng, dilanjutkan. Dibuka mic-nya. Halo. Oke. Oke, sebentar lagi menunggu Bang Beng ya. Kita kasih kesempatan kepada Pak Jimat. Kemudian Pak Kevin ya. Silakan Pak Jimat, sudah siap dengan narasinya. Silakan dibuka mic-nya. Iya. Assalamualaikum. Shalom. Ya, assalamualaikum, salam. Ini Pak Cakra, maksudnya kalau misalnya memang kita mau bicara ilmiah ini kan, kalau misalnya diskusinya mau ilmiah kan berarti harus ada parameter ilmiah yang kita pakai ya Pak. Iya. Basis ilmiah itu atau sains modern itu hanya dua sebenarnya. Dia harus rasional dan dia harus empirik gitu loh. Dan itu dipakai di semua universitas di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke tema misalnya bahwa Islam agama kebencian, maka kita harus membuktikan gitu loh. Misalnya kalau misalnya memang betul Islam agama kebencian, ukurannya apa? Iya. Parameter yang dipakai apa? Indikatornya apa? Iya. Lalu dapat kesimpulan sampai membuat tema seperti ini apanya gitu loh. Iya. Sehingga kita bisa uji tuh. Bisa uji kesimpulannya apakah premis sebelumnya itu benar atau enggak gitu loh. Karena kalau misalnya kita membuat satu konklusi tapi kalau premis mayor premis minornya keliru, maka sebenarnya konklusinya juga keliru Pak. Benar. Itu kalau dalam kita membuat silogisme ya Pak ya. Itu mungkin dari saya dulu, nanti baru kita elaborasi lebih lanjut. Ya, baik.